plastik. Plastik. Masih pakai air keluar juga. Kalau digital itu pakai nggak? Nggak perlu. Kalau pakai digital kayaknya nggak. Kalian pakai digital kok? Iya. Apa mereka bisa? Kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik, yang dilakukan pertama apa? Siapkan alatnya jelas. Ininya mungkin, oh iya, mas dipakai angin ya. Kemarin kalau bayi itu harus sudah BAB berapa lama? Dalam waktu 24 kalau pipis 24 jam. Kalau BAB 2 kali 24 jam. Berarti berapa? 2 hari. Apa biasanya BAB-nya ampalnya apa? Pertama, lahir. Hitam. Pernah lihat? Hitam, mumpun apa? Warnanya hitam kayak petis ya? Iya. Apa? Biasanya kalau menyebut apa? BAB apa gagak? Oke, arloji, senter, buku catatan, pensil, stetoskop, terus timbangannya apa ditaruh sini mbak ya, yang delta. Sudah pernah pakai ini? Apa aja? Ruangannya harus apa? Dan nyaman. Terus habis itu Pakaian bayi dibuka, pakaian bayi dibuka. Terus pakai skot. pakai skot, cuci tangan. Terus ya, pastikan apa? Nah, ini ya ruangannya hangat. Ini nggak apa-apa. ini kedinginan nggak? Kedinginan dimatikan. Nah, kurang dingin. Kedinginan ini yang berada di kedinginan ini. Tapi nggak apa-apa. Ini angin. Terus habis itu apa yang dilakukan pertama? TTP-nya yang normal berapa? Tensi enggak ya? Tadi berapa? Frekuensi nafas. 60. Dihitung dalam waktu 1 menit penuh. Terus habis itu nadi berapa? Nadi kalian kalau nadi ngeceknya dari mana? Pakai apa? Stetoskopnya? Stetoskop atau nadi? Nadi di mana? Oh ya. Apa namanya? Denyut jantung sama nadi sama nggak sih? Beda atau sama? Coba ini didengarkan temennya sambil jantungnya ditempel sambil ditekan ininya. Siapa? Nadinya sama nggak? Dia tahu siapa? Ini kan dia diem aja. Misalkan nanti ada anak, kalau misalkan dia pemeriksaannya anaknya agak rewel, berarti kalau pakai nadi nggak mau, pakai apa? Stetoskop. Misalkan dia nggak mau, kan anaknya yang besar, misalkan. Kalau gini kan manut ya diem aja, muka kan ya diem aja ya. Kalau misalkan ada anak kecil sakit di rumah sakit, misalkan ya, kamu mau periksa apa? Biasanya diminta periksa apa? TTV kan. Nah, TTV kan pasti dicek apa? Nadinya juga. Suhu dikempit, misalkan dia habis dikempit terus dipegang ibunya, dia digendong misalkan. Nah, kalian kan nunggu sambil dipegang ibunya. Kalau nadi itu kan kalian memang ngapain kalau nadi? Dipegang tangannya terus toh. Nah, anak kecil yang nggak kenal mau nggak biasanya? Nggak mau, apalagi kalian pegang ini terus diginikan. Nangis nggak dia? Nah, kalau misalkan gitu, kalian yang dilakukan untuk meriksa nadi, kalian pakai pelipisnya. Ini pelipis. Pelipis ini sama. Nah, sama nggak? Berdenyut nggak? Kita berdenyut lagi gimana ya? Ini jadi
Jadi nanti kalau kalian pegang sini, anaknya digendong, itu dia masih misalkan sambil kalian ajak bercanda gitu, dia mungkin masih bisa mau gitu. Kalau misalkan kalian tangan kan, kalau tangan itu biasanya anak kecil nggak ini. Boleh di sini, boleh di sini. Cuma kan kalau di sini kan agak ke dalam, nanti anaknya kadang tahu nggak mau. Kalau sini kan dipegang kepalanya gitu kan, di sini masih mau sambil megang kakinya. Itu cara untuk mensiasati kalau anaknya rewel. Kalau nggak rewel, pinter ya nggak apa-apa sih. Pak, kadang anak kecil tahu baju putih-putih lagi, apalagi biasanya pakai ya. Oke, habis apa tadi? Nadi, suhu, apa? DJJ sama dengan nadi. Oke, apa lagi? Kan menghibur frekuensi nafas, jantung 120 sampai 40, kemudian dia dicek ya kualitasnya, nafasnya bagaimana, dia pakai ada mimik, bising apa enggak, dicek dari apa? Ini ya frekuensinya ya. Bunyi jantungnya bagaimana, dia Wensi Ronki. Nanti kalau misalkan pengen tahu Wensi Ronki, dia banyak kan YouTube. Nah, nanti bisa untuk membedakan bagaimana gitu ya. Oke, terus setelah itu apalagi yang dicek? Turun ke mana? Yang palpasi kulit itu. Enaknya itu sebenarnya dicek dia di apa kan namanya, diperiksa atasnya sekalian diinspeksi, dipalpasi sekalian dicek, atau langsung berurutan. Kalau di sini apa? Ya, sini satu-satu ya. Mungkin badan, leher. Iya, ini satu-satu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau mengecek itu enaknya sebenarnya langsung ya. Jadi nggak berkali-kali dibuka gitu ya. Tapi kalau yang dibuat, coba nanti saya cek ini ya, pemeriksaan fisik yang dipakai ujian, kayaknya lebih singkat. Kalau ini kan panjang ya. Nah ini kan ada teorinya juga. Nanti coba Diana cek ya, dia diinspeksi dulu atau langsung inspeksi pasti langsung untuk dilakukan bersama. Oke, nanti sudah, terus habis itu apa lagi? Mengukur suhu tadi sudah ya, mengukur berat badan. Nah gini kan kalau misalkan habis ini terus ukur berat badan kan bolak balik. Ya ada dari misalkan TTV, habis itu kita lakukan inspeksi ya dari kepala, misalkan dari kepalanya dulu yang dicek apa aja. Kalau langsung inspeksi di head to toe. Untuk pemeriksaan tinggi badannya, apa berat badan di awal atau di akhir? Nah di akhir aja ya, sekalian setelah dibukai. Nah, kemudian ini mau mengukur panjang badan, nanti sekalian ya, ini dari atas ubun-ubun yang dicek apanya? Ada dia misalkan bayi baru lahir kan dicek ada melasenya juga. Melasenya bagaimana? Dia kalau ada melase itu berarti apa? Kira-kira karena apa? Nah, area jalan lahirnya kan dia ini sempit. Nah, dia mungkin kalau misalkan dia panggulnya sempit kan dia biasanya terjadi ada molase. Nah, molasenya bagaimana? Dia kemarin gimana? 0 berarti tidak ada, 1 apa? Kesentuhan, 2 Sisi 3 tentang ini. misalkan itu ya. Itu yang pertama dari suturanya, ubun-ubun kecil sama ubun-ubun besar atau apa? Selain nama ubun-ubun apa? Fontanel minor atau fontanel mayor. Terus dilihat selain itu apa? Bayi baru lahir itu ada kabut atau ada apa? Kabut sama apa? Sefal. Nah, kalau kabut itu berarti apa? Isinya cairan, dia melewati suturan. Nah, kalau misalkan kabut adalah berisi darah, dia tidak melewati suturan. Nah, itu dari yang kepalanya. Kemudian setelah ubun-ubun kepalanya apa yang dicek? Lingkar kepala. Ukur-ukur kepalanya nanti atau sekalian ini? Gimana? Sekalian? Ya jadi sekalian ya nggak apa-apa. Oh iya. Apa aja yang dicek? Foto. Kalau berarti mengukur sekalian mengukur ini sekalian yang lain juga? Atau enggak? Enaknya? Ya tutup atau inspeksi dulu. Mau gimana kalian?
Enak gimana? Kalau checklist apa? Biasanya kalau ujian Gimana? dari kalau ojek Kalau ujian kalian kemarin gimana? Udah ujian belum? kalau yang kemarin KJM videonya Ah. itu tulisannya YouTube gitu. Itu tuh. Lab saya Berarti diinspeksi dulu atau bagaimana? bagian kepala Bagian semua kepala. bisa. Oh, berarti langsung ya. Berarti diinspeksi langsung palpasi. Ya, memang sebenarnya enak gitu. Kalau misalkan satu-satu dibuka kembali lagi ke atas. Ini berarti dari kepala tadi sudah ya, pun suturannya, pembekakan daerah, pemeriksaan dalam, hubungan letak dengan mata, kepala ini bukan. Kepala apa? Ukurnya? Fronto? Fronto occipito yang mana? Ini ya, dia alisnya ya, sesuai pakai alisnya di berapa? Ini ya, ini ya, pakai alis ini ya, fronto occipito. Terus ada lagi apa? Mento occipito, berarti dia ke belakang ya. Occipito ini mento. Terus habis itu sub apa? Sub occipito phlegmatica mana? Seperti dandu. Iya. Sub occipito phlegmatica. Terus apa lagi? Yang ini apa ini? Sub mento sub mento phlegmatica apa ada occipitonya juga? Occipito kan di sini. Ini adalah apa? Mento. Ini adalah phlegmatica. Berarti ya kalau ini ke sini mento phlegmatica. Mento phlegmatica. Ini tapi biasanya yang dipakai adalah fronto occipito yang sini ke sini. Terus ini sub occipito phlegmatica ini. Terus kalau yang jauh ini mento occipito, mento phlegmatica, mento occipito. Nah, gitu ya. Nah, oke. Yang paling lebar adalah mento occipito. Nah, kalau yang paling kecil adalah sub occipito phlegmatica. Yang kalian adalah letak kepala. Letak kepala itu kan ini. Nah, yang bisa dipalpasi adalah ubun-ubun kecil. Nah, sudah. Setelah itu apa? Yang dicek dari kepala, mata ya. Mata yang dilihat apa? Dia ada merah atau enggak, dia simetris atau enggak, kuning atau enggak. Kalau bayi lahir yang dilihat adalah paling enggak icterus atau enggak ya. Kalau dia icterus atau dia kuning kurang dari apa? Dalam waktu satu hari pertama, nah itu berarti dia ada kelainan. Dia masukkan icterus patologi. Selain nanti dari matanya dilihat misalkan dia kok kuning, berarti dilihat yang lainnya juga ke bawah sampai mana ya. Terus dari mata yang dicek lagi apa? Telinganya apa? Simetris atau enggak? Dia kalau apa namanya prematur berarti dia apa? Ininya nempel gitu ya. Nah, maksudnya nempelnya maksudnya nggak nempel gini. Kalau telinga kan buka gini, rata-rata buka kan gini. Tapi kalau prematur itu biasanya agak minggu gitu. Biasanya kan buka gini, dia agak minggu. Kalau prematur. Selain itu juga didukung dengan berat badannya kan. Terus dari telinga mungkin ada serumennya atau enggak, paling ya ini ya cairan ya. Terus dari telinga ke apa? Hidung yang dicek apa? Ada lubangnya atau enggak, ada sekatnya atau enggak antara hidung, dia bersih atau enggak. Kalau misalkan ada cairannya berarti dia dibersihkan dulu. Nah, kemudian selain hidung keamanan mulut. Nah, mulutnya dicek apa? Simetris, ada bibir sumbing atau enggak, palatumnya dilihat ya. Dia ada apa namanya? Pecah atau enggak atau dia terputus aja loh, apa namanya? Ada kelainan atau enggak lah di daerah apa? Langit-langitnya. Kalau misalkan dia biasanya bibir sumbing itu kan langit-langitnya juga ada ini ya, kayak agak belahannya. Lihat dia
dadanya bagaimana ya, bersih atau enggaknya. Kalau dia misalkan ada cairan juga bisa langsung dibersihkan sama laser. Oke, dia biru atau enggak gitu. Kalau biru berarti mengindikasikan apa? Terus kalian nggak nonton? Cyanosis. Setelah itu apa yang dicek? Apa? Langsung dicek routing refleksnya, diisap sekalian atau nanti yang refleks sekalian atau nanti sekalian gimana? Kalau mau dilakukan refleks ya langsung di sini kan, terus nanti mulutnya diisapkan, tapi pastikan ya bersih ya. Kalau enggak pakai dot ya, nanti dia dinyot atau enggak. Nanti kalau kalian habis pegang-pegang terus kalian masukkan kan ya nanti tambah dia ini kena infeksi bisa. Nah kalau tangannya kotor. Berarti kalau dia kan sudah dilakukan IMD. Kalau IMD-nya berhasil berarti Kalau dia sudah IMD kan otomatis IMD itu tapi kadang berhasil ada enggak. Nah, kalau misalkan dia berhasil, dia sudah mengisap dia berhasil, berarti nggak apa-apa, bisa dicek nggak apa-apa. Terutama isapannya. Kalau isapannya kalian ragu, tangan kalian kotor juga nanti bisa dicek pada saat menyusui ibunya boleh, bisa langsung. Habis itu dari mulut ke apa? Leher ada apa aja? Ada membengkakan apa? Membengkakan vena guralis sama ada dilihat ininya ya, tapi biasanya kalau ini kan ada apa? Misalkan biru ininya kelihatan atau enggak, tapi kalau bayi rata-rata enggak bisa. Oke, terus setelah leher apa? Dada. Nah, dada yang dicek apa? Inspeksi dulu ya, inspeksi dia nafasnya bagaimana, kemudian kan dicek tadi sudah ngecek nafas belum kita di awal? Kalian sudah? Nafasnya tadi berapa kali? 30? 30 sampai 60? Dicek ininya, misalkan nanti setelah nafasnya sudah dilihat apa namanya simetris atau enggak ini apa? Susunya, kemudian ada tarikan dinding dadanya juga atau enggak dilakukan. Misalkan ini sudah dada kan dicek apa? Lingkar dada. Ini kalau misalkan atas sudah selesai terus dingin, ini bisa ditutup dulu gini ya, biar dia enggak kedinginan. Kalau memasukkan bukan berarti gini ya, langsung ya. Jadi bisa diselipkan ya. Ininya dipinggirkan, ini taruh. Terus dia diletakkan di bawah. Ini agak apa namanya? Kan ini ya keras ya, takutnya nanti kegesek, jadi kalian harus dipastikan atau diangkat gini. Takutnya nanti kalian bukan nanti ini ya kalau pas gini ya, kalau pas dia gini, nah dari kan kita tarik, kalau sudah dipastikan dia oh sudah benar, itu ya nggak apa, atau nanti agak gini seret. Ini lingkar dada itu harus apa? Sejajar dengan puting susu. Nah, dicek berapa. Terus habis lingkar dada, apa yang dicek? Ini nariknya juga jangan langsung ditarik gini ya. Pastikan ini ada ini loh ya, besinya loh ya. Jadi ini diangkat. Oke. Terus habis itu dicek apa? Sekalian sama lingkar lengan ya, karena sudah dibuka ya. Dia dikira-kira atau mau diukur dulu bisa berapa dari ininya ya, tengah-tengahnya ya. Jadi kalau enggak langsung aja kira-kira tengah-tengahnya sekian. Cek. Oke. Terus habis itu dicek apa lagi? Dada, denyut jantung tadi sudah dihitung ya, ada tarikan di dinding dada enggak? Terus masuk ke perut. Nah, perutnya apa yang dicek? Pertama adalah tadi pusatnya. Ini kalian nanti kalau misalkan masih ada klem bisa juga langsung ditali. Kalau misalkan ditali, kalau sudah pakai klem umbilical klem ya sudah, dia sudah aman gitu ya. Cuma mungkin dikasih kain kas saja. Terus dilihat ya, pasti dilihat ada perdarahan atau enggak. Yang bayi baru lahir itu yang dicek adalah ada perdarahan atau enggak gitu ya. Terus habis itu dicek